Halo Pak Beni, perkenalkan nama saya Vandavio Palmaram Sitanggang dengan NIM 211414074 dan di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan PT Trimega Sekuritas Indonesia Tbk dan entitas anaknya. Yang pertama adalah laba bersih dan ekuitas. Di tahun 2022, laba yang didapat sebesar 22,03 juta, sedangkan di tahun 2023 laba yang dapat sebesar 18,5 juta rupiah. Dilihat dari tahun 2022 ke 2023, laba mengalami penurunan. Sedangkan total ekuitasnya adalah 1,05 miliar di periode 31 Desember 2022 dan 1,07 miliar di periode 31 Maret 2023. Lalu ada return on equity atau biasa disebut ROE. Laba periode berjalan 31 Maret 2022 sebesar 899,2 juta dalam 3 bulan dengan total ekuitas 1,07 miliar dan dijadikan laba periode berjalan 1 tahun sebesar 18,5 juta rupiah. Untuk ROE sebesar 1,72%. Artinya setiap investasi 1.000 di SIDO menghasilkan untung bersih setahun sekitar 17 rupiah. Berdasarkan data yang saya temukan pada tahun 2023, PT Trimega Sekuritas Indonesia Tbk atau TRIM menerima dividen dari anak usahanya, PT Trimega Asset Management atau TAM, sebesar 19,98 miliar. Jumlah tersebut setara dengan porsi kepemilikan saham TRIM di dalam TAM, yaitu sebesar 99,9% saham. Pada tahun 2023, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk TRIM tercatat sebesar 99,18 miliar. Dengan demikian, persentase pembayaran dividen TRIM pada tahun 2023 adalah sebesar 20,15%. Sedangkan pada tahun 2022, TRIM menerima dividen dari TAM sebesar 39,96 miliar. Jumlah tersebut juga setara dengan porsi kepemilikan saham TRIM di dalam TAM pada tahun 2022. Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk TRIM tercatat sebesar 180,55 miliar. Dengan demikian, persentase pembayaran dividen TRIM pada tahun 2022 adalah sebesar 22,22%. Berdasarkan perbandingan tersebut, persentase pembayaran dividen TRIM pada tahun 2023 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh penurunan laba bersih TRIM pada tahun 2023. Utang atau biasa disebut liabilitas Trimega Sekuritas Indonesia sebesar 1,05 triliun hingga akhir 2022 naik dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 982,37 miliar. Lalu ada utang dengan bunga kecil. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian PT Trimega Sekuritas Indonesia Tbk atau TRIM dan entitas anak per 31 Desember 2023, total utang dan obligasi yang dimiliki oleh TRIM dan entitas anak adalah sebesar 2,109 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari utang jangka pendek sebesar 208,2 miliar, utang jangka panjang sebesar 1,892 triliun. Utang jangka pendek terdiri dari utang kepada bank 190,3 miliar, utang kepada pihak lain 17,9 miliar, sedangkan utang jangka panjang terdiri dari utang obligasi sebesar 1,885 triliun, utang sewa pembiayaan sebesar 7,2 miliar rupiah,
Lalu ada utang obligasi yang dimiliki oleh TRIM dan entitas anak terdiri dari obligasi berkelanjutan 1 Trimega Sekuritas Indonesia tahap 1 tahun 2023 sebesar 1,885 triliun. Obligasi berkelanjutan 1 Trimega Sekuritas Indonesia tahap 1 tahun 2023 diterbitkan oleh TRIM pada tanggal 6 Juli 2023 dengan jumlah pokok sebesar 1,885 triliun. Obligasi ini memiliki tenor 10 tahun dengan suku bunga tetap sebesar 9,5% per tahun yang dibayarkan setiap 3 bulan. Obligasi ini telah dijamin dengan agunan berupa piutang kepada nasabah, surat berharga, dan atau aset tetap. Pembayaran utang dan obligasi TRIM dan entitas anak direncanakan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan jatuh tempo. Lalu ada saldo laba. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, perusahaan wajib menyisihkan nilai tertentu dari laba setiap tahun buku untuk cadangan apabila saldo laba positif sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% dari nilai modal yang ditempatkan dan disetor. Selanjutnya ada aset turnover atau biasa disebut atau. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian PT Trimega Sekuritas Indonesia Tbk atau biasa disebut TRIM dan entitas anak per 31 Desember 2023 atau TRIM dan entitas anak adalah sebesar 0,35, artinya setiap Rp 1,00 aset yang dimiliki oleh TRIM dan entitas anak dapat menghasilkan pendapatan bersih sebesar Rp 0,35 atau TRIM dan entitas anak mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 0,40. Hal ini disebabkan oleh penurunan pendapatan bersih TRIM dan entitas anak sebesar 22,7% pada tahun 2023. Perbandingan besar atau tahun 2022 sebesar 0,40 sedangkan tahun 2023 sebesar 0,35. Lalu ada inventory turnover atau biasa disebut ITO pada per 31 Desember 2023. ITO TRIM dan entitas anak adalah sebesar 1,95 kali, artinya ketersediaan TRIM dan entitas anak dapat terjual rata-rata 1,95 kali dalam setahun. ITO TRIM dan entitas anak mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 1,64 kali. Hal ini disebabkan oleh peningkatan penjualan TRIM dan entitas anak sebesar 12,7% pada tahun 2023. Perbandingan besar itu tahun 2022 sebesar 1,64 sedangkan tahun 2023 sebesar 1,95. Lalu ada current ratio. Per 31 Desember 2023, current rasio TRIM dan entitas anak adalah sebesar 1,59 kali, artinya setiap Rp 1,00 utang lancar yang dimiliki oleh TRIM dan entitas anak dapat dilunasi dengan menggunakan aset lancar sebesar Rp 1,59. Current rasio TRIM dan entitas anak mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu sebesar 1,82 kali. Hal ini disebabkan oleh penurunan aset lancar TRIM dan entitas anak sebesar 11,4% pada tahun 2023. Perbandingan besar current rasio tahun 2022 sebesar 1,82, sedangkan tahun 2023 sebesar 1,59. Lalu ada net income margin. Untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, laba bersih margin perusahaan adalah sebesar 10,2%. Hal ini berarti bahwa dari setiap Rp 100 pendapatan yang diperoleh, perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar Rp 10,2. Beban pajak. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian PT Trimega Sekuritas Indonesia Tbk dan entitas
anaknya. Berikut adalah total beban pajak perusahaan untuk tahun 2022 dan 2023. Di tahun 2022 sebesar Rp22,4 miliar dan di tahun 2023 sebesar Rp24,8 miliar. Laba periode berjalan 31 Maret 2022 adalah Rp899,2 juta. Lalu ada laba bersih dan komprehensif. Laba periode berjalan sebesar Rp18,5 juta, sedangkan laba komprehensif sebesar Rp21,7 juta. Lalu ada laporan arus kas, memiliki 3 laporan. Yang pertama dari aktivitas operasi di tahun 2022 sebesar Rp94,6 juta, di tahun 2023 sebesar Rp90,05 juta. Dan kemudian dari aktivitas investasi di tahun 2022 sebesar Rp363,7 ribu, sedangkan di tahun 2023 sebesar Rp2,3 juta. Lalu ada dari aktivitas pendanaan di tahun 2022 sebesar Rp36,09 juta dan di tahun 2023 sebesar Rp18,2 juta. Kemudian ada laporan laba rugi, memiliki 3 laporan. Yang pertama dari pendapatan usaha di tahun 2022 sebesar Rp53,4 juta, sedangkan di tahun 2023 sebesar Rp279,7 juta. Kemudian dari beban usaha di tahun 2022 sebesar Rp70,9 juta, sedangkan di tahun 2023 sebesar Rp71,2 juta. Kemudian dari laporan pendapatan beban atau lain-lain di tahun 2022 sebesar Rp36,9 juta, sedangkan di tahun 2023 sebesar Rp18,2 juta. Di sini untuk laporan arus kas mirip dengan laporan laba rugi. Neraca keuangan Bank Mandiri Tbk pada tanggal 31 Maret 2023 dapat dikatakan sebagai neraca keuangan yang bersih dan sederhana. Hasil auditnya wajar, tanpa pengecualian. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih Pak Beni.